semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fridika Perdana. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dan saya merupakan salah satu anggota kelompok 22 KKN UKDW Karangasem Kulon. Berhubung saya merupakan Prodi Akuntansi, jadi program kerja yang saya laksanakan adalah pelatihan pembukuan menggunakan aplikasi buku kas bagi pelaku usaha bawang goreng di Padukuhan Karangasem Kulon. Langsung saja ke materinya, apa itu pembukuan? Pembukuan merupakan pencatatan yang teratur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut terdiri dari harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya-biaya. Apa itu buku kas? Buku kas merupakan informasi penting yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk mengetahui perkembangan keuangannya. Dari awal saya sudah menyinggung tentang aplikasi buku kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian aplikasi buku kas. Aplikasi buku kas merupakan suatu aplikasi keuangan usaha yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan secara digital pada suatu usaha ataupun mencatat keuangan individu. Untuk UMKM sendiri, buku kas bisa digunakan untuk memantau perkembangan bisnis usaha tersebut. Aplikasi buku kas menyediakan 3 jenis pembukuan. Yang pertama pembukuan harian, yang kedua pembukuan mingguan, dan yang ketiga ada pembukuan bulanan. Kelebihan utama dari aplikasi buku kas sendiri adalah yang pertama itu aplikasi buku kas bisa mencatat transaksi dan merekap secara otomatis penjualan yang terjadi pada hari itu. Kemudian kita juga bisa langsung tahu keuntungan di tiap penjualan. Kemudian kita juga bisa menerima dan mengirim uang gratis tanpa biaya admin. Yang kemudian memudahkan kita untuk memantau performa bisnis yang kita jalankan. Kemudian kita juga bisa mengunduh laporan keuangan via PDF atau Excel. Kemudian kita juga bisa mendownload invoice, kemudian mengirimnya via WhatsApp atau SMS. Dan kita juga bisa menagih piutang dan mendownloadnya dan kemudian dikirimkan melalui via WhatsApp atau SMS. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengelola stok barang secara otomatis. Fitur aplikasi buku kas sendiri dibagi menjadi 4. Ada transaksi, hutang piutang, fitur laporan keuangan, dan fitur print. Untuk penjelasan secara detail mengenai fitur aplikasi buku kas akan saya jelaskan melalui video berikut ini. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi buku kas. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan aplikasi buku kas. Nah, untuk aplikasi buku kas sendiri, teman-teman bisa dapatkan melalui Google Play Store. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Tinggal teman-teman membuka, kemudian masukkan nomor telepon teman-teman. Nah, untuk pengiriman kode OTP-nya itu sendiri bisa melalui SMS atau WhatsApp. Di sini saya memilih SMS. Nah, tinggal menunggu kode masuk. Nah, di sini kodenya sudah otomatis terisi. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah masuk di aplikasi ini, jadi sudah ada toko atau bisnis saya, yaitu toko Makmur, tapi memang belum memiliki transaksi. Jika teman-teman ingin menambahkan bisnis baru atau toko baru, teman-teman bisa klik tambah, kemudian masukkan nama bisnis teman-teman. Di sini saya akan menuliskan toko Indah Jaya. Nah, di sini ada dua tipe penggunaan. Ada bisnis dan pribadi. Saya pilih bisnis. Kemudian untuk kategorinya sendiri tergantung teman-teman menjualnya apa. Karena saya menjual makanan, jadi saya klik makanan dan minuman. Kemudian klik simpan. Nah, kita langsung saja ke menu transaksinya. Kita klik tambah transaksi. Nah, di sini itu ada menu penjualan dan pengeluaran. Untuk menu penjualannya sendiri, nominal penjualannya ini diisi sesuai dengan nominal berapa teman-teman menjual barang teman-teman. Misalnya saya menjual di sini yaitu senilai 500.000. Nah, kemudian untuk pengeluaran atau harga pokoknya sendiri itu merupakan harga pokok dari agen. Jadi misalnya teman-teman menuliskan 400.000. Nah, kelebihan dari fitur
transaksi ini sendiri di aplikasi buku kas, kita bisa langsung tahu berapa keuntungan kita. Di sini sudah tertera keuntungan kita senilai 100.000. Nah, untuk catatan atau keterangannya sendiri itu teman-teman bisa masukkan sesuai dengan toko teman-teman, yaitu toko Indah Jaya. Untuk tanggalnya sendiri itu tergantung teman-teman ingin mengisi tanggal berapa. Nah, di sini saya mengisi tanggal 22 Juli 2021. Nah, untuk nama barangnya sendiri di sini karena saya menjual bawang goreng, jadi saya menuliskan bawang goreng. Kemudian klik simpan. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri saya melalui tunai. Nah, untuk channel penjualannya saya memilih penjualan offline. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan transaksi. Masukkan nama toko atau bisnis untuk invoice. Jadi di sini kelebihan dari aplikasi ini juga, di sini langsung muncul struk online. Kita bisa mengirim struk online-nya melalui WhatsApp atau SMS. Kemudian kita juga bisa nge-print struk online-nya. Nah, jika sudah, kita klik tutup. Kemudian jika kita ingin menambahkan transaksi baru, kita klik tambah transaksi. Kita mencoba menu pengeluaran. Untuk pengeluarannya sendiri, ini misalnya kita ingin mengeluarkan untuk pengemasan bawang goreng sendiri. Dari keuntungan kita tadi senilai 100.000, jadi kita menggunakan keuntungan kita tadi, itu misalnya saya ingin membeli packaging bawang goreng itu senilai 50.000. Untuk pilih kategorinya sendiri, karena tadi saya ingin membeli untuk pengemasan, jadi saya klik pengemasan. Kemudian catatan atau keterangannya itu teman-teman bisa isikan sesuai dengan barang yang ingin teman-teman beli. Itu misalnya packaging kemasan, packaging bawang goreng. Nah, untuk tanggalnya sendiri itu tanggal berapa teman-teman melakukan pengeluaran, yaitu saya mengisinya 22 Juli 2021. Nah, untuk nama barangnya sendiri itu barang apa yang ingin teman-teman beli, misalnya plastik bawang goreng. Jika sudah, klik simpan. Nah, untuk metode pembayarannya sendiri karena saya melalui tunai, jadi klik tunai. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik simpan transaksi. Nah, transaksi berhasil disimpan. Nah, di sini sudah tertera dua transaksi, yaitu penjualan dan pengeluaran. Penjualannya senilai 500.000 dan pengeluarannya senilai 450. Keuntungan kita di awal tadi yaitu senilai 100.000. Karena tadi kita sudah melakukan pengeluaran senilai 50.000, jadi keuntungan kita tinggal 50.000. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur hutang. Di sini teman-teman bisa klik menu hutang. Kemudian langsung saja kita tambah hutang piutang. Di sini ada menu memberi dan menerima. Untuk menu memberi sendiri, ini maksudnya kita ingin memberikan hutang ke orang lain. Untuk menerima sendiri, ini maksudnya kita yang hutang ke orang lain. Nah, misalnya di sini teman saya ingin meminjam atau mengutang kepada saya itu senilai 200.000. Di sini kita bisa mengetik nama pelanggan atau kita bisa memilih langsung dari menu kontak kita sendiri. Di sini misalnya saya menuliskan Alni. Di sini saya pilih dari buku kontak, izinkan, allow. Di sini misalnya saya memilih Alni. Nah, untuk catatan atau keterangannya sendiri itu karena dia meminjam,
Karena dia mengutang, jadi utang bawang goreng misalnya. Untuk tanggalnya sendiri itu tanggal teman saya mengutang itu tanggal 22 Juli 2021. Jika sudah, klik simpan. Nah, di sini transaksi berhasil disimpan. Nah, kelebihan dari fitur ini kita juga bisa mengingatkan kepada teman kita melalui via SMS atau WhatsApp. Dan sebaiknya jika ada utang, teman-teman langsung mencatat semua transaksinya di menu hutang ini agar tidak ada yang terlewat. Nah, jika kita ingin mengirimkannya, kita tinggal klik ingatkan via WhatsApp, kirim pengingat saja, atau ingatkan dengan link pembayaran. Kirim pengingat saja, lanjut. Nah, di sini sudah ada struk pengingat bahwa dia mengutang kita senilai 200.000. Jika sudah, kita kirim pengingat. Nah, ini karena kita tadi memilih melalui WhatsApp, kita tinggal klik WhatsApp. Kemudian kita klik Alni. Nah, ini kita bisa langsung tahu berapa tagihan yang akan dibayar teman kita. Nah, jika sudah, kita bisa klik kembali. Nah, kemudian kita juga bisa mengingatkan atau menandai bahwa teman kita sudah membayar atau melunasi utang kita. Jika sudah, itu klik tandai lunas. Nah, jika sudah dibayar, klik lunaskan. Kemudian transaksi berhasil disimpan. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali. Nah, selain itu juga di sini saya akan menjelaskan tentang fitur mendownload laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangannya sendiri di sini sudah terekap dan bisa kita unduh melalui via PDF atau Excel. Di sini kita misalnya ingin mengunduh laporan laba rugi via PDF. Nah, teman-teman bisa klik unduh. Kemudian mengklik PDF. Nah, di sini sudah tercantum sendiri dan sudah ada rekapan dari tanggal 1 Juli sampai 22 Juli. Jika ingin mengunduh laporan hutang piutang, teman-teman juga bisa mengklik. Jika ingin mengunduh laporan pelanggan, teman-teman juga bisa langsung mengunduh. Sekian penjelasan saya mengenai mengoperasikan aplikasi buku kas dan penjelasan untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi buku kas seperti transaksi dan hutang piutang dan cara mengunduh laporan keuangan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi pelaku usaha yang ada di Pedukuhan Karangasem Kulon. Terima kasih.